Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami 1000 Missionary Movement East Indonesia Channel. Dan saya Pratiwi Angeli Rory akan menemani Anda dalam program Morning Devotion untuk mengawali aktivitas pagi ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan akan renungan-Mu. Biarlah kami siap mendengarkan renungan-Mu dan boleh menjadi aplikasi bagi kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Judul renungan yang akan saya bawakan di pagi hari ini adalah Iman di saat krisis. Berbicara tentang iman adalah iman kepada Tuhan. Krisis, ada banyak sekali krisis yang kita hadapi di dalam dunia ini. Krisis ekonomi, krisis makanan, krisis air, dan ada banyak lagi. Tetapi saya mau kita lihat bagaimana iman kita dapat bertumbuh di saat krisis. Tuhan memelihara, melindungi, dan menyertai akan hamba-hambanya. Dari mana saya tahu saudara? Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Pasti sudah tidak familiar lagi bagi saudara tentang perikop ini yang menceritakan tentang Elia dan janda di Safrat, di mana di negeri itu terjadi sesuatu kekeringan di dalam negeri ini. Tetapi Tuhan mengutus janda ini untuk memberi makan kepada Elia. Di ayatnya yang ke-9, apa yang Elia lakukan saudara? Ia lakukan bersiap. Dia bersiap di saat Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke sana. Dia bersiap. Dan di mana dia bertemu dengan seorang janda ini. Di saat dia minta air kepada seorang janda ini memberikan. Dan di saat kedua kali dia meminta akan makanan, apa yang janda katakan? Dia katakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Pada saat itu, seorang janda ini menghadapi krisis air dan makanan. Tetapi Elia menguatkan dia di ayatnya yang ke-13. Janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Seorang janda ini, dia mengikuti akan perkataan Elia. Sehingga di ayatnya yang ke-15, apa yang terjadi saudara? Mujizat terjadi. Perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Sangat luar biasa. Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang berkuasa. Di tengah krisis, dia membuka jalan, dia menunjukkan akan kuasanya dan kemuliaannya, agar di mana orang-orang yang ada di luar sana percaya bahwa dialah pemilik keberlangsungan hidup. Di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti seorang janda ini yang lakukan. Dan Allah memberkati saya dan saudara. Karena pada hari-hari terakhir Tuhan akan datang. Krisis demi krisis akan terjadi. Tetapi bagaimana kita memohon pelindung akan petunjuk kepada Tuhan kita. Dan aplikasi bahkan poin penting yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa tangan Tuhan tidak kurang memelihara dan menyertai hidup setiap orang, asalkan saya dan saudara percaya kepadanya. Bahwa Tuhan adalah benteng dan pelindung kita, di dalam Dia kelimpahan kita akan peroleh. Yang pastinya dalam setiap krisis, percayalah kepada Tuhan. Tetap berdoa kepadanya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik kepada setiap orang. Dia tidak memandang kita. Seperti dalam Kisah 10 ayat 34. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Siapa saya dan saudara, maupun kita kaya dan miskin, kita adalah sama di mata Tuhan. Kuncinya kita tetap percaya kepada Tuhan. Di renungan
di pagi hari ini yang telah saya bawakan. Marilah saya mau mengajak kita semua tetap datang kepada Tuhan dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi. Kita berdoa, serahkan semua itu kepada Tuhan. Karena hanya padanya kita mendapatkan berkat, mendapatkan mujizat. Kiranya renungan yang saya bawakan di pagi hari ini boleh menguatkan iman kita tetap terus dekat kepada Tuhan. Dan kita tetap terus bertahan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas renungan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kami tetap terus percaya kepadamu dan tetap setia sampai Engkau datang kali yang kedua. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.